Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk dikuatkan dengan firman Tuhan. Terlebih lagi hari ini teramat istimewa bagi kita. Setiap orang Kristen hari ini memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini tema kita adalah berbicara soal kematian yang menentukan. Kematian yang menentukan. Menentukan apa, saudaraku? Dan ketentuan-ketentuan apa yang kita peroleh di dalam kematian Yesus Kristus. Kita berdoa terlebih dahulu, saudaraku, sebelum saya lebih jauh berkhotbah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu di atas kayu salib yang sungguh amat luar biasa. Dari situ kami mendapatkan nilai-nilai yang sangat luar biasa yang tak terhingga. Sehingga kami beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, sertai untuk hari ini kami ingin mendengar firman-Mu tentang kematian Yesus di atas kayu salib, maknanya dan ketentuan-ketentuan yang menurut firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita berbicara hari ini kematian yang menentukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang Kristen itu harus percaya akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan ini membawa nilai konsekuensi di dalamnya. Dan membawa ketentuan-ketentuan di dalamnya yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan sampai kapanpun. Sebab ketentuan-ketentuan ini adalah absolut. Saya katakan absolut, jadi tidak akan pernah bisa berubah. Ini adalah nilai-nilai kekekalan. Ini penting ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya semua kepercayaan ada bicara soal kematian dan dibalik kematian. Tetapi saudaraku, apakah semuanya itu adalah kebenaran? Kita harus benar-benar menilai, benar-benar memilih nilai yang mana. Nah, sudah barang tentu Bapak Ibu sebagai umat Tuhan, kita jangan beranjak dari nilai-nilai ketentuan yang sudah kita percayai. Dan dari situ kita bisa hidup dan boleh hidup, menghidupi nilai hidup kita seumur hidup kita. Puji Tuhan. Yang pertama saudaraku, kematian menentukan apa? Yang pertama, ketentuan yang membawa keselamatan. Ketentuan yang membawa keselamatan. Saya ambil dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Jadi saudaraku, kita harus mengerti dan kasih Kristus sudah menguasai kami. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua yang sudah mati, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Karena kita sudah ditebus, Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah menebus kita. Saya lanjutkan. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai juga pun menurut ukuran manusia. Saudaraku, ukuran manusia untuk kita ditebus dosanya tidak bisa, saudaraku. Ini kita memakai ukuran Kristus.
ukuran yang maha kuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Jadi kita pada saat percaya bahwa kita sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu menurut ukuran Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, makanya kita tidak bisa memakai lagi ukuran manusia. Seringkali, saudaraku, nilai-nilai ini menjatuhkan iman kita. Mengapa? Saudaraku, banyak orang Kristen bertanya sama saya waktu dalam pelayanan, Pak Pendeta, apa mungkin satu orang menebus dosa semua manusia yang percaya? Saudara, kalau menurut ukuran kita head to head, tidak bisa. Tapi ini menurut ukuran Tuhan, saudaraku. Ukuran Tuhan, saudaraku, jadi jelas ini nilai-nilai keadilannya. Satu orang berdosa, yaitu Adam, semua berdosa. Keturunannya berdosa. Satu orang mati untuk dosa, menebus dosa kita, yaitu Yesus, semuanya juga sudah tertebus kalau kita percaya. Jadi Bapak Ibu, ketentuan yang membawa keselamatan ini mutlak. Mutlak kita percayai, mutlak menghidupkan kita. Dan kita hidup dalam kehidupan sekarang tersebut sampai kita tiada. Hebat sekali, saudaraku. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya sebagai peringatan-peringatan biasa yang kemudian kita lupakan, saudaraku. Tidak bisa seperti itu. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah membawa keselamatan. Nilai konsekuensi ini kita dapat, kita peroleh. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi kita ini sudah dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu. Jikalau Bapak Ibu mati, pasti masuk surga. Karena keselamatan kekal telah kita miliki melalui karya Yesus di atas kayu salib. Jadi yang pertama, saudaraku, kematian menentukan yang membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada nilai-nilai tersebut. Puji Tuhan. Kita beranjak, saudaraku, yang kedua. Yang kedua, ketentuan yang membawa penghapusan dosa. Ketentuan yang membawa penghapusan dosa. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yang kedua, saudaraku, ketentuan yang membawa penghapusan dosa. Jadi, saudaraku, orang dulu kalau dia jahat, mati itu harus dihukum mati. Dan saudaraku, matinya disalib. Disalib itu berbicara nilai-nilai orang yang terkutuk. Nah, Yesus melakukan itu padahal dia tidak berdosa. Karena kenapa dia melakukan itu? Karena saudaraku, karena kutuk dan dosa kita lah dia menderita sebagai manusia yang terkutuk. Yang padahal dia tidak berdosa. Dia menjadikan dirinya menanggung semua dosa kita. Semua kesalahan kita, semua pelanggaran kita, saudaraku. Luar biasa. Jadi, saudaraku, ketentuan yang membawa penghapusan dosa. Nah, pada saat dosa kita ditanggung semuanya oleh Yesus Kristus, kita tidak ada lagi nilai-nilai dosa. Tidak ada lagi nilai-nilai kutuk. Tidak ada lagi nilai-nilai penghukuman yang kekal. Yang ada adalah penghapusan dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti karmisi, Allah buat putih seperti salju. Jikalau Bapak Ibu hari ini tidak menentukan dalam kepastian untuk percaya kepada Yesus Kristus, Anda tidak ada pengampunan dosa. Saya bicara kepada setiap kita yang sudah menjadi Kristen. Sebab kenapa, saudaraku? Tidak semua orang Kristen percaya dalam hal ini. Sehingga hidupnya selalu tertuduh. Ya, emang iblis selalu menuduh. Yang ada padanya kita di dalam tekanan-tekanan yang iblis lancarkan. Saudaraku, dosa-dosa kita sudah dihapus melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya untuk itu jangan kita berbuat dosa lagi, supaya nilai tuduhan-tuduhan itu tidak terjadi lagi atas diri kita. Kan Pak, ada pengampunan dosa, Pak. Ada pengampunan dosa, berapa kali engkau mau minta diampuni? Apakah pengampunan dosa kita ingin mempermainkan sebagai alat nilai-nilai bela diri kepada Tuhan? Tidak bisa, saudaraku. Seringkali juga saya bertemu dengan jemaat, saudaraku, yang senang berbuat dosa. Dengan alasan nanti diampuni ini, Pak. Nanti saya diampuni ini, Pak. Selalu bicara seperti itu. Bapak Ibu, manusia itu seperti uap loh. Iya kan?
Jangan main-main, saudaraku. Jadi tatkala engkau berdosa dan tidak ada waktu lagi alias kau mati mendadak untuk bertobat, saudaraku, apa jadinya? Enggak bisa. Kalau engkau tidak ada waktu lagi untuk bertobat, begitu engkau bikin dosa, engkau mati, apa Bapak Ibu tidak menyeramkan? Sama saja engkau sia-siakan hari ini engkau merayakan Jumat Agung. Makanya untuk itu ketentuan yang kedua, nilai kematian Yesus adalah penghapusan dosa. Yang penting kita ingat Bapak Ibu, dosa-dosa kita sudah dihapus, sudah ditebus di atas kayu salib. Yesuslah itu yang sudah mengerjakannya, sehingga dia menjadi manusia yang terkutuk karena kutuk penderitaan kita, karena kutuk dosa kita, dan semuanya sudah dihapus. Puji Tuhan, di atas kayu salib Yesus sudah menghapus dosa kita. Salib bagi orang tidak percaya adalah nilai kebodohan, tetapi bagi kita yang percaya adalah nilai keselamatan kekal. Puji Tuhan. Kita beranjak, saudaraku, kita beranjak ke yang ketiga. Ketentuan yang membawa identitas. Ketentuan yang membawa identitas. Markus 15 ayat 37 sampai 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Luar biasa, saudaraku. Saudara, seperti yang semula-semula sebelum Yesus mati secara mengenaskan di atas kayu salib ini, selalu ada nilai-nilai bahwa dia adalah anak Allah. Nah, pada saat kondisi ini, saudaraku, itu terjadi secara klimaks. Dan yang mengakui ini adalah kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Dari situ, saudaraku, dia membuktikan apa yang dia janjikan. Dia membuktikan apa yang dia katakan, bahwa dia itu anak Allah. Makanya pada saat dia mati di atas kayu salib, si kepala penjaga ini, saudaraku, kepala pasukan ini dengan begitu lirihnya mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudaraku, ketentuan sebagai anak Allah sudah digenapi di atas kayu salib. Dan itu pun berlaku untuk kita. Kita ini punya identitas sebagai anak Allah, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan sebagai ahli waris kerajaan sorga. Bukankah ini nilai yang membanggakan? Bukankah ini nilai yang luar biasa, saudaraku? Mungkin Bapak Ibu di dalam memperingati hari Jumat Agung, iya kan, seringkali mendengar nilai berkhotbah seperti ini. Tetapi ingin saya tekankan, walaupun kita nilai-nilainya sering mendengar khotbah semacam ini, tetapi kita hari ini tentukan, jangan ragu lagi, kita ini anak Allah, Bapak Ibu. Sebab banyak orang Kristen, saudaraku, sudah menyimpang dari kondisi sebagai anak Allah. Malah seringkali terjadi menjadi anak setan. Lihat saja perilaku-perilaku nilai yang mereka lakukan sebagai anak Allah. Tidak lagi mencerminkan sebagai anak Allah. Patut disayangkan Bapak Ibu. Sebagai anak Allah itu identitas yang distempel, yang dimaterai melalui karya salib Kristus. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Ini penting untuk kita percayai dan kita lakukan nilai-nilai firman ini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi buktikan, anak Allah melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana Bapa kita Allah yang kekal. Melakukan nilai-nilai yang benar. Bukan melakukan nilai-nilai yang najis. Bukan melakukan nilai-nilai yang rusak, yang jahat, yang licik Bapak Ibu. Yang dendam. Kita ini anak Allah. Jadi materai sebagai anak Allah sudah ditentukan di atas kayu salib. Dengan kematian Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi, ingat baik. Identitas kita sebagai anak Allah. Itu bukan hanya asal Bapak Ibu. Dan camkan di dalam dirimu. Imani di dalam dirimu. Bahwa engkau anak Allah. Satu nilai kebanggaan dan sebagai ahli waris kerajaan surga. Dengan demikian kita buktikan. Dengan perbuatan kita yang baik. Dengan perbuatan kita yang benar, dengan perbuatan kita yang jujur, yang tulus, dan yang kudus. Itu anak Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menyimpang dari hal-hal tersebut, itu anak setan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menghapus identitas kita sebagai anak Allah.
oleh karena kita menjalankan keduniawian, kedagingan. Ingat baik, tatkala ada tawaran dosa, dan kita tahu ini bukan daripada Tuhan, dan kita akhirnya tahu bahwa kita ini anak Allah, kita tidak mengerjakan dosa. Kita tidak mengerjakan nilai-nilai yang najis, sebab ini anak Allah. Ini nilai harus dibuktikan dengan perbuatan kita sebagai anak Allah. Jadi kita sudah punya identitas sebagai anak Allah. Ya Bapak Ibu, buktikan dalam seumur hidupmu sebagai anak Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat, ketentuan yang membawa kesembuhan. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita yang memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, yang selanjutnya adalah kita mendapatkan ketentuan kesembuhan. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kejadian penyaliban Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Jadi saudaraku, karya keselamatan Tuhan di atas kayu salib itu tidak sekonyong-konyong, tidak dadakan Bapak Ibu. Sudah di-create oleh Allah Bapa sedemikian rupa. Itu nilai righteousness, sebuah nilai karya kebenaran, proses kebenaran, dan seluruh dan terus melanjutkan nilai kegenapan-kegenapan yang terjadi. Jadi saudaraku, dengan kondisi Yesus di atas kayu salib, mengeluarkan darah, mengeluarkan bilur-bilurnya, dan kita mendapatkan kesembuhan. Ketentuan mendapat kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus tidak boleh dibantah. Jadi ini sarana yang luar biasa. Mengapa tatkala engkau sakit, engkau pergi ke dukun? Mengapa tatkala engkau sakit, engkau meramal nasibmu? Mengapa? Why? Mengapa Bapak Ibu? Anda harus paham. Bilur-bilur Yesus sarana kesembuhan itu telah dinyatakan. Dan itu sudah ditentukan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhlah penyakitmu. Penyakit apa Bapak Ibu? Penyakit apapun. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara, kondisi-kondisi seringkali kita menganggap enteng, menganggap remeh kemampuan Tuhan. Iya Pak, kalau penyakit sakit kepala Tuhan bisa menyembuhkan, kalau kanker tidak bisa. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Bapak Ibu? Saya sering menyaksikan orang Kristen sakit kanker sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Masalahnya, kita harus punya nilai keyakinan Bapak Ibu. Nah, di atas kayu salib ini, karena sudah berlangsung kejadian ini dan telah ditetapkan dan kemudian telah ditentukan, nilai ketentuan ini sekali lagi saya bicara absolut. Tidak bisa dibantah. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakitmu sembuh. Katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada dirimu, sakit apapun, tatkala engkau sakit, katakan, Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sehat. Katakan itu Bapak Ibu, katakan. Jangan ragu. Jangan kau pergi ke dukun. Jangan kau pergi ke paranormal. Jangan kau pergi ke ramalan nasib. Nasibmu sudah ditentukan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sembuh penyakit apapun. Baginya tidak ada yang mustahil. Sering saya mendapat mujizat dalam hal ini Bapak Ibu.
Sungguh Yesus itu amat luar biasa. Sarana kesembuhan oleh bilur-bilurnya sudah tersedia dan selalu tersedia sepanjang umur hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan. Andalkan itu. Percayakan hal itu. Ketentuan itu sudah ditetapkan. Yang terakhir, Bapak Ibu. Yang kelima, ketentuan yang membawa kelepasan. Roma 5 ayat 17 sampai 21. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu, ketentuan yang membawa kelepasan. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari maut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu tidak percaya akan kematian Yesus Tuhan di atas kayu salib, maut masih mencengkram engkau. Ada dosa keturunan dari nenek moyangmu, yaitu Adam dan Hawa. Dan hukum Taurat sudah menyatakan engkau umat berdosa. Upah dosa adalah maut. Dan kemudian jawabannya apa? Semakin engkau berbuat dosa semakin banyak, kalau tidak percaya kepada karya salib Kristus, engkau pasti akan diambil oleh maut. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, maut sudah dilepaskan dari nilai hidup kita. Dan kita tidak lagi dikuasai maut. Dan kita tatkala mati bukan diambil oleh maut, tapi dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ke situ larinya. Makanya di sini ketentuan membawa kelepasan dari maut, inilah sudah ditentukan dari semula pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku, Yesus mati di atas kayu salib bukan sekedar peringatan. Kita harus percaya. Hai maut, di mana sengatmu? Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya juga banyak menyaksikan orang-orang Kristen mati di hadapan saya, dijemput malaikat, dijemput Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, jangan engkau mati sia-sia. Jangan engkau mati sia-sia. Engkau harus tekankan atas iman percayamu dan diperkuat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan menyimpang, jangan kendor, jangan lemah, jangan takut, Bapak Ibu. Sebab di dalam hidupmu ada Roh Kudus, ada kekuatan Tuhan yang melepaskan kita dari maut, ada kasih karunia, ada anugerah yang sudah kita dapatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Iya kan, yang kelima ini yang membawa kelepasan dari maut, itu sangat luar biasa. Galatia 3:23, semua manusia siapapun sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, dengan kondisi seperti ini, siapa yang mau menanggung dosa-dosa kita? Saya pernah berdialog dengan papa saya, dan saya tekankan kalau papa tidak terima Yesus, maaf kata, papa tidak bersama saya di sorga. Papa saya marah besar, Bapak Ibu. Dianggap saya menggurui dia. Bapak Ibu maklum,
Ya kan, orang tua itu seringkali Bapak Ibu tidak mau terima nasihat dari anaknya. Waktu itu Bapak Ibu. Iya kan, dianggap saya ini sok tahu. Dianggap saya ini anak bau kencur. Malah dikatakan, apakah kamu pernah mati? Apakah kamu pernah mati masuk surga? Kamu kan masih hidup. Sok-soknya kamu bicara seperti itu. Akhirnya saya dimusuhi Bapak Ibu selama 2 tahun. Karena 2 tahun kemudian papa saya minta dibaptis. Dan kemudian pada saat perjalanan ke kolam baptisan Bapak Ibu, ada dialog di mobil. Saya bertanya, ini Pak, kenapa mau dibaptis? Apakah ketemu Tuhan Yesus? Tidak, dia bilang. Dapat mimpi dari Tuhan Yesus? Enggak, dia bilang. Dapat visi. Visi apa gua nggak tahu. Loh, ini kok mau dibaptis? Cuman begini Den, gue pikir-pikir, siapa yang menanggung dosa-dosa gua, katanya. Siapa? Tidak ada yang bisa. Gua pikir-pikir benar juga. Dulu apa kata kamu? Dosa kita hanya bisa ditanggung oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi yang dia ingat selalu, yang menggeremet dalam pikiran dan perasaannya, iya kan, perkataan firman. Siapa yang menanggung dosa kamu? Siapa yang bisa? Anaknya sendiri tidak bisa, yaitu saya. Saya sendiri tidak bisa menanggung papa, saya punya dosa. Ya Yesus lah. Wah, ini puji Tuhan, masuk akal Bapak Ibu. Iya kan, makanya kita harus menurut ukuran Tuhan. Kalau Tuhan berkarya begitu besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu harus aminkan itu. Siapapun tidak bisa menebus dosamu kecuali Tuhan Yesus Kristus. Guru agamamu tidak bisa menebus dosamu. Engkau malah dibebankan. Dosamu harus engkau tanggung sendiri. Cara menebusnya ginilah gitulah, salah semua. Tetapi di dalam kekristenan sudah ditentukan, kita dilepaskan dari maut oleh karena karya salib Kristus. Makanya papa saya, saudaraku, akhirnya menjadi Kristen. Puji Tuhan, dia mati di dalam keselamatan yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan malu memperkatakan itu kepada orang tuamu. Memang ada nilai konsekuensi Bapak Ibu. Mungkin kita ditempeleng sama orang tua kita, enggak apa-apa. Ya kan, daripada kita cari selamat, cari aman, orang tua kita masuk neraka. Katakan yang sebenarnya. Saya banyak melihat orang-orang Kristen papa mamanya mati tanpa keselamatan. Karena si anak tidak mau nanggung konsekuensinya, saudaraku. Saya dimusuhi 2 tahun Bapak Ibu. Papa saya tidak mau bicara dengan saya. Tetapi saya terus berdoa, saya tidak membencinya. Karena ini nilai konsekuensi firman. Maklum waktu itu dia belum mengerti. Pada saat dijamah oleh Roh Kudus. 2 tahun kemudian dia baru tahu dan mengerti Bapak Ibu. Karena Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Puji Tuhan. Siapa yang belum percaya kepada Yesus Tuhan, di dalam keluargamu, di tengah-tengah keluargamu siapa? Kabarkan itu Bapak Ibu. Beritakan itu. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Daripada mereka mati di dalam kekekalan binasa. Apa Bapak Ibu tidak menyesal nanti di kemudian hari? Menyesalnya itu selamanya loh. Kabarkan kabar baik ini Bapak Ibu. Ke mamahmu, ke papamu, ke saudaramu, cicimu, kokomu, abangmu. Siapapun itu, temanmu. Bahwa Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dan kita menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. Ketentuan-ketentuan 5 bagian yang tadi saya sudah khotbahkan, Bapak Ibu tidak bisa bantah. Dan tidak boleh bantah. Kalau engkau membantah, menolaknya, nilai konsekuensi hukum akan mengikuti kamu. Dan engkau akan mati sia-sia. Saya berharap dan saya selalu berdoa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada satu keluarga pun
dalam keluargamu yang terhilang. Amin. Amin Bapak Ibu. Makanya mari kita memberitakan keselamatan dari Yesus Kristus. Dia naik di atas kayu salib. Dia dianiaya mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Karyanya yang begitu besar sudah selesai. Untuk kita memperolehnya, dan kita sudah memperolehnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bangga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah orang-orang bagian yang Tuhan selamatkan. Melalui karya salib-Mu kami diselamatkan, kami dilepaskan dari maut. Puji Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga ingin memberitakan hal ini kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terlebih orang-orang yang dekat dengan kami. Entah itu orang tua kami, saudara kami, dan kemudian tetangga kami. Tuhan Yesus memberikan kemampuan untuk hal ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya. Dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan.